Bismillah. Ya, sebentar lagi saya akan diperangi gara-gara memberikan masukan dan kritikan seperti ini, Pak. Siapa sih Chandra itu? Beraninya cuma mengkritik, memperbaiki diri. Dia mau memperbaiki kami kah? Berarti niatnya Chandra itu sudah salah, memperbaiki orang lain. Tidak, saya untuk mengeluarkan kritikan dan masukan. Ini maksudnya apa? Ini maksudnya memang ingin mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala saja. Fadzakir, berikanlah peringatan. Sesungguhnya peringatan sangat bermanfaat, Pak. Kritikan dan masukan sangat bermanfaat, Pak. Maksudnya apa kritikan dan masukan ini? Apa? Supaya kita bisa kembali di rel yang sebenarnya, Pak. Di rel yang diinginkan, Pak. Ketika ada kritikan dan masukan ini supaya kita bisa membenahi cara kerja kita, meluruskan lagi cara kerja kita, Pak. Saya hanya minta maaf kepada orang-orang yang tersinggung, Pak. Saya hanya minta bagaimana jangan pernah tersinggung, karena kritikan dan masukan ini sangat bermanfaat, Pak, untuk kita membenahi kita punya cara kerja, supaya kita punya cara kerja kembali lagi di rel yang benar sesuai dengan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Kerja nubuah adalah kerja yang berkah, dan satu-satunya jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kerja nubuah ini. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Tidak ada jalan lain, hanyalah satu-satunya jalan, kata Allah. Hadhihi sabili. Satu-satunya jalan hanyalah ini, jalan dakwah, mengajak manusia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada tempat lain. Maksudnya apa? Maksudnya untuk sama-sama kita memperbaiki diri, Pak. Kita kembali ke jalan yang benar sesuai sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Dahulu pertama kali saya datang di kerja nubuah ini, saya dikasih jubah gratis, tidak perlu bayar. Saya dikasih siwak, tidak perlu bayar. Kemudian saya dikasih sorban, tidak perlu bayar. Semua memuliakan saya, semua mencintai saya. Apa-apa dikasih tunjukin, apa begini. Semua berkasih sayang. Sehingga saya begitu cinta dengan ini usaha, sehingga saya ikut dengan ini usaha nubuah. Namun sekarang kerja nubuah sudah seperti kantor, Pak. Orang-orang sewenang-wenang, sifat bos telah merajalela dalam diri kita, Pak. Sewenang-wenang kita, Pak. Main suruh sana. Berlagak seperti bos. Chandra datang sini, uru-uru kita pakai kaki. Chandra, kamari dulu. Ambil kamar dulu, nampan, makan, bawa sini. Kamu merasa kamu berkuasa kah? Kalian merasa kalian berkuasa dengan jas yang ada dalam jas yang terbuat dari India, katun India yang kalian pakai, kemudian dengan map, taskil yang kalian pegang, dan siwak. Kalian merasa lebih berkuasa kah? Dengan seenak-enaknya. Bahkan kalian ketika saya cuma salah sedikit saja, saya salah parkirkan mobil saya, kalian teriak. Ngana ini pakai otak. Kalau begini terus ngana cara kita mau pecat ngana dari usaha dakwah. Apa perkataan seperti ini harus keluar dari seorang lama yang mengaku bahwa kerja nubuah, kerja nabi, padahal kerjanya nabi itu dengan kasih sayang, dengan mahabbah. Dikatakan saya seperti dajjal. Saya ini dajjal. Datangnya saya di markas, ada polisi lagi, dia bilang, Chandra, ada ngana apa nggak di sini? Saya katakan, inilah tempat saya, karena saya masih rusak. Saya datang ke markas untuk memperbaiki diri saya. Justru Anda yang buat apa di sini, Pak? Anda buat apa di sini? Karena Anda adalah orang baik, Anda sudah baik. Ngapain Anda datang ke markas? Ini tempat kami untuk memperbaiki diri, di sini tempat kami. Anda katakan lagi jenggot saya harus dicukur gara-gara saya buat kriminal. Kalau itu satu perkataan saya tidak bisa terima, Pak. Teman saya, memang dia sudah ahbab dingin, Pak. Sudah tidak buat kerja dakwah. Mungkin sembahyang juga sudah
lewat-lewat, bahkan sudah masbuk. Dia sakit, dia bilang, saya ini tidak pernah sakit. Baru itu ahbab lama dia bilang, oh berarti kan seperti Firaun. Tidak bisakah kita berpikir, membedakan apakah dia ini sama dengan Firaun? Padahal dia teman saya ini tidak pernah mengaku sebagai Tuhan. Firaun ini mengaku sebagai Tuhan. Kenapa kalian samakan dia dengan Firaun? Nah, Maulana Sa'ad katakan, 1000 orang baru kamu taskil, itu tidak lebih baik daripada satu orang lama yang kamu taskil. Sekarang datangnya orang lama, orang baru. Susah payah kita mendatangkan manusia di majelis yang mulia ini, di kerjaan nubuah ini. Orang lain datang dengan bercanda, walaupun dalam keadaan bercanda, mereka hancurkan hati mereka. Mereka hancurkan orang-orang yang baru kita ajak dengan sekuat tenaga. Mereka hancurkan hati mereka, mereka katakan mereka Fir'aun, seperti Fir'aun tidak pernah sakit. Walaupun bercanda, Pak, jangan. Kau tidak tahu betapa hancurnya hati seseorang, kamu katakan dia seperti Fir'aun. Walaupun bercanda, Pak, saya tidak pernah tersinggung. Walaupun kalian katakan saya, saya suruh pakai bendera Israel, saya tidak pernah marah. Saya cuma ketawa saja. Cuma saya hanya kasihan melihat kalian yang berkata seperti itu, Pak. Nabi katakan perkataan manusia sungguh sangat berat. Manusia tidak tahu dengan perkataan mereka itu. Dengan perkataan mereka itulah yang akan menggelincirkan dia ke dalam neraka. Perkataan walaupun hanya bercanda, Pak. Saya tidak pernah marah. Adakah waktu mau bilang kita saya Israel, mau disuruh cukur jenggot, saya marah? Tidak. Cuma saya kasihan melihat kalian seperti itu. Kasihan, Pak. Nabi katakan perkataan ini akan keluar dari mulut seseorang, kemudian akan dibawa di atas langit. Kemudian langit akan mengembalikan perkataan tersebut dan mencari orang yang mengatakan, yang mengeluarkan perkataan itu. Kan kasihan di kalian. Kalau kami dapat pahala sabar. Hancurnya hati saya diam, saya dapat pahala sabar. Cuma kasihan di kalian. Perkataan itu akan mencari kalian. Ya, saya mau bagaimana kita sama-sama membenahi diri, Pak. Perkataan-perkataan seperti itu tidak ada lagi, walaupun hanya bercanda. Datangnya orang di masjid, baru kita bilang, begini umat Nabi minum dengan tangan kiri. Susah-susah payah kita ajak dengan kasih sayang manusia ke masjid, baru kita katakan seperti itu. Saya sempat marah dengan teman saya, bahkan saya mau lempar dia dengan kopi yang masih panas. Saya bilang dengan mahabbah, dengan kasih sayang, walaupun hanya bercanda, jangan. Sebentar lagi saya akan diperangi gara-gara ini, mengeluarkan kritikan dan masukan seperti ini. Saya tidak peduli. Tidak ada yang saya takuti, Pak. Mau diperangi saya juga sudah dari dulu. Seluruh manusia memerangi saya. Seluruh manusia mengatakan saya bodoh, gila, kriminal. Saya tidak pernah peduli. Saya hanya ingin menyampaikan isi hati saya. Suara saya tidak pernah didengar di majelis. Suara saya tidak pernah didengar di mimbar. Maka saya buat video seperti ini. Supaya apa? Supaya kalian bisa melihat, mendengar. Semua bisa melihat, mendengar. Sama-sama kita memperbaiki diri. Sama-sama kita benahi cara bicara kita. Bukankah Maulana Sa'ad telah tambahkan satu sifat tambahan di Muntakhab Ahadis? Supaya apa? Supaya kita pelajari ini hadis-hadis dari Nabi. Yaitu apa? Bicara sia-sia. Hilangkan ini bicara sia-sia. Bahkan bicara yang menyakitkan saudara muslim. Saudara muslim ini lebih mulia, kata Nabi, Ka'bah. Sesungguhnya kamu mulia, namun kemuliaan seorang muslim yang punya kalimat la ilaha illallah dalam hati dia, itu lebih mulia daripada kamu, Ka'bah. Satu hati yang kau hancurkan gara-gara perkataan kamu. Satu hatinya saudara muslim yang kau hancurkan gara-gara perkataan kamu. Maka ini sama dengan menghancurkan 70 Ka'bah. Tidakkah kalian berpikir? Baca itu Muntakhab Ahadis. Renungkan. Keluar 3 hari apa gunanya? Taklim. Baca Muntakhab Ahadis. Bukan ngopi.
tidur, malam, pagi tidur, bukan taklim. Malam minum kopi sampai subuh, tertawa-tawa. Orang mau tahajud terganggu, orang mau istirahat untuk bangun tahajud terganggu. Paginya apa? Tidur, tidak baca taklim. Yang ada cuma gibah, bicara sana, bicara sini. Kalian hinakan 20 orang, kalian bicara 20 orang yang dapat masalah sekarang. Kemudian masalah keuangan lagi kalian hinakan. Memang sekarang mereka dihinakan, tapi kalian tidak tahu sebentar lagi 20 orang itulah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jadikan wali-wali Allah. Hancurnya hati mereka, hinanya mereka, itulah tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala akan muliakan mereka. Itulah tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat mereka. Cuma kasihan, kalian bangga jadi tukang pukul, memberikan tarbiyah kepada orang lain. Kalian bangga menyakiti hati orang lain. Kalian seperti palu, seperti martil. Martil ini seperti apa? Setiap hari dia pukul ini mas, pak pak pak. Mas cuma diam saja. Pak, aduh sakit. Tapi lihat bagaimana harga emas dan bagaimana harganya palu. Kalian menginginkan saya bicara serius, maka saya berikan kalian keseriusan. Apabila kalian menginginkan saya bercanda, saya akan berikan kalian bercandaan. Saya bilang jangan bangunkan saya dalam keadaan seperti ini. Jangan bangunkan saya. Saya menginginkan tidur, berpelukan dengan dunia, hisap sabu-sabu, lebih enak daripada saya melihat ini keadaan, Pak. Keadaan sudah semakin parah. Tidak lama lagi kita akan ditimpa musibah. Tidak lama lagi Allah akan guncang ini dunia dengan gempa bumi. Huru hara akan terjadi mana-mana. Lihat ini keadaan. Saya bukan tukang ramal atau apa. Saya hanya menyamakan ini keadaan dengan keadaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan di dalam Al-Quran. Di mana pemimpin zolim, yaitu Fir'aun laknatullah alaih, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dakwah. Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan Nabi Musa untuk dakwah. Namun ini pemimpin zolim ini tidak mau mendengar dakwanya Nabi Musa. Apa yang Allah berikan kepada itu pemimpin zolim? Allah Subhanahu wa Ta'ala goncang dunia sehingga air laut terangkat, sehingga menenggelamkan semua rezim Fir'aun. Sebentar lagi ini rezim Konoha akan terjadi seperti itu. Kita harus pikirkan, keluarkan rombongan jamaah sebanyak-banyaknya untuk meredam murka Allah. Bukan kita saling caci, bukan kita saling caci memaki, menyalahkan yang lain. Kita bantu yang salah, yang di dalam penjara saudara kita, ada Ebo, ada Daeng Udin. Kita bantu, kita datangi mereka dengan kasih sayang. Kita jemput mereka, ikram, berikan mereka hadiah. Bukan disalahkan, bukan dihinakan. Ada lagi 20 orang yang kena kasus ini. Kita muliakan mereka, kita temani mereka, kita sapu pundak mereka. Bukan kita hinakan lagi, kita panggil lagi mereka berkait. Sudah cukup, keadaan telah mengingatkan mereka bahwa mereka salah. Insya Allah ke depan mereka akan membenahi diri. Kita sukseskan ini istimewa. Kita hadirkan ahbab sebanyak-banyaknya. Kita bayar semua ahbab-ahbab yang telah pergi ke SA, pergi ke jalur yang lain. Kita beli dengan harga yang mahal. Bukan kita berikan mereka syarat untuk balik kembali sini. Bukankah kita sama-sama telah mendengar di musyawarah Nizamuddin, Maulana Sa'ad telah berikan perintah kepada kita bahwa Maulana Sa'ad katakan, saudara-saudara kita yang sudah tidak di Nizamuddin lagi, mohon beli mereka dengan harga yang paling mahal. Bukan kita berikan syarat kepada mereka. Datangnya Pak Rizal di kebun jeruk, dia datang untuk kembali, namun kita berikan mereka syarat. Akhirnya Pak Rizal tidak mau balik lagi. Pak Rizal boleh balik. Yang penting Pak Rizal datang begini. Akhirnya Pak Rizal datang bilang, saya tidak mau, bukan tidak mau kembali, saya tidak pernah keluarkan kata seperti itu. Padahal kita sudah bertolak belakang dari perintah amir kita yang harusnya kita taat. Maulana Sa'ad katakan beli mereka dengan harga yang mahal.
Kita jaga, kita hadirkan lagi, kita jaga perasaan orang-orang lama, orang-orang baru. Kita mau menghadirkan sebanyak-banyaknya manusia, ahbab orang lama di Jor Kudama ini, Jor Istimewa Kudama ini. Dan kita mau mengeluarkan sebanyak-banyaknya rombongan. Untuk apa? Untuk meredam murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak lama lagi akan Allah turunkan. Berkasih sayang, saling ikram, memberikan hadiah, bukan memberikan perkataan yang pedis, yang pahit, yang menyakitkan, yang merusak hati. Kasihan orang sudah tidak mau buat dakwah lagi. Justru kita tarik mereka dengan mahabbah, beli mereka dengan harga yang mahal. Teman-teman saya, siapapun dia, yang dari SA ataupun dari yang lain, kalau dia mau kembali lagi, saya akan bayar dia dengan harga yang mahal. Saya akan jual motor saya. Kalau dia mau 10 juta, saya akan jual motor saya. Saya kasih 10 juta untuk dia. Insya Allah, sebentar lagi saya akan diperangi gara-gara berkata seperti ini. Sok-sok baik, sok-sok memperbaiki. Insya Allah, hanya rezim Fir'aun dan rezim Konoha yang tidak mau diberikan kritikan dan masukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan, fadzakir, berikanlah kritikan dan masukan, berikanlah peringatan. Inna dzikra, sesungguhnya kritikan, masukan, tanfa'ul mu'minin, sangat bermanfaat. Mohon maaf, saya tidak marah, saya tidak, cuma bagaimana kita semua ini kembali dengan kasih sayang. Sesuai kita kembalikan ini kerja nubuah, sebagaimana kerja nubuah yang sebenarnya, yaitu dengan mahabbah, dengan kasih sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.